حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, wabil khusus ketua daripada DPW FPI Sukabumi, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Lutfi bin Jindan. Begitu juga yang tadi telah menyampaikan tausiahnya Kiai Haji Sobri Lubis, Kiai Haji Abdul Qahar, Kiai Haji Syahid Joban. Semuanya para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid yang banyak hadir di sini, namun tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan ulama kita, kiai kita, asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara, pengurus DPW FPI Sukabumi yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kurang kencang aminnya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Yang belum menikah dimudahkan jodohnya. Dan yang paling penting mudah-mudahan semuanya istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Sebelum saya lanjutkan nih, jam berapa nih? 1:30. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, tidak panjang lebar karena waktu sudah begitu malam.
Yang pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwasanya kita sama-sama bersedih, kita sama-sama menyesalkan akan apa yang terjadi, yaitu pembakaran bendera tauhid, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, ada para alim ulama kita, para kiai kita, para asatid kita sudah membahas panjang lebar tentang hal tersebut, saudara. Saya tidak akan bahas panjang lebar, tapi yang saya ingatkan saudara, bahwasanya sampai sekarang baik pelaku ataupun ormasnya, begitu juga aktor intelektualnya, masih tidak merasa bersalah dengan pembakaran tersebut, saudara. Betul, sampai sekarang mereka masih ngotot, saudara. Bahkan belum lama Ketua GP Ansor dalam press conference, saudara, apa dia katakan dengan sombongnya, saudara? Kalau memang harus minta maaf, saya harus minta maaf kepada siapa, katanya, saudara. Dan kalau minta maaf, saya harus minta maaf karena apa, saudara? Karena dia melihat bahwasanya pembakaran tersebut merupakan sebuah kesalahan, akan tetapi yang dibakar adalah bendera HTI, bendera terlarang di Indonesia. Saya mau tanya, kira-kira semua yang ada di sini jawab atau jangan? Kurang kompak, kurang semangat nih orang Sukabumi nih. Ini biasanya orang Sukabumi nggak seperti ini, biasanya semangat nih. Coba jawab yang kompak, kira-kira seperti itu kita jawab atau jangan? Kurang keras, jawab atau jangan? Diamkan atau lawan? Diamkan atau jawab? Saudara, kita peringatkan, kalau orang tidak tahu, jangan sok tahu, betul? Kalau orang tidak tahu, jangan banyak bacot, betul? Kalau nggak tahu tanya sama ulama, kalau nggak tahu tanya sama kiai, kalau nggak tahu belajar sama habaib, kalau nggak tahu kali ilmunya dari para ulama, saudara. Ini udah nggak tahu, banyak bacot, saudara. Kebanyakan belajar sama Abu Janda, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Udah nggak tahu, saudara. Nggak tahu ilmunya, pakai banyak ngomong. Kalau harus minta maaf, saya minta maaf kepada siapa? Saudara, kalau Anda tidak tahu, tanya kepada ulama, saudara. Mari kemari, saya akan bukakan kepadamu kitab agar kau tidak salah paham, agar kau tidak gagal paham. Kalau bahasa orang Sukabuminya, agar kau tidak goblok, saudara. Betul, betul. Tapi sebelum saya lanjutkan, kira-kira orang Sukabumi masih semangat apa kagak nih? Ini udah 1:30 nih. Lanjut. Udah malam, ngantuk, takut hujan, dingin. Lanjut terus, masih semangat, pantang mundur. Sukabumi suaranya takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, mari sama-sama kita kaji, saudara. Seorang ulama ahli hadis yang dikenal dengan Al-Allamah Al-Hafidh Al-Muhaddith Al-Syekh Abdul Hayy Al-Kattani Al-Idrisi Al-Maghribi Al-Fasi. Beliau seorang ulama ahli hadis asal Maroko, Afrika, saudara. Beliau punya kitab yang namanya Nizamul Hukumah An-Nabawiyah, atau dalam bahasa lain, kitab tersebut dinamakan At-Taratib Al-Idariyah, saudara. Apa yang beliau kutip dalam kitab tersebut, saudara? Beliau menulis satu bab khusus yang berkaitan dengan benderanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, banyak riwayat yang beliau kutip dalam kitab tersebut, ibadah Allah. Akan tetapi pada kesempatan kali ini ada satu riwayat yang ingin saya jelaskan kepada Anda semua agar kita bisa paham. Insya di situ beliau mengutip dari banyak sumber, dari banyak referensi yang beliau sebutkan, saudara. Bahwasanya disebutkan, diriwayatkan, kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda,
wa liwa'uhu abyad maktubun ala rayatihi la ilaha illallah Muhammadur. Saudara, ternyata warna rayah Rasulullah, panji Rasulullah, warnanya adalah hitam, saudara. Wa liwa'uhu, dan liwaknya Rasulullah warnanya putih, saudara. Apa bedanya rayah dan liwak, Habib? Syekh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir Bisyarhul Jami' As-Saghir, beliau menjelaskan bahwasanya perbedaan rayah dan liwak, ar-rayah al-alamul kabir wal liwak al-alamus saghir. Dua-duanya sama-sama bendera, hanya saja rayah bendera besar dan al-liwak bendera ke. Tapi saudara, singkat cerita, di riwayat tersebut Rasul disebutkan rayahnya Rasulullah warna hitam, liwaknya Rasulullah warna putih, saudara. Akan tetapi masih banyak hadis-hadis lain, riwayat-riwayat lain yang menjelaskan tentang warna-warna bendera Nabi, saudara. Ada riwayat yang menjelaskan warna bendera Nabi warna kuning, ada juga riwayat yang menjelaskan warna bendera Nabi warna lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya saudara, satu hadis dengan hadis lainnya tidak muta'arif, tidak bertentangan, tapi bisa dikompromikan. Apa maksudnya? Kata ulama, bikhtilafil awqat, Nabi punya bendera beda-beda waktunya. Ada kalanya bendera Nabi warna putih, ada kalanya bendera Nabi warna hitam, ada kalanya bendera Nabi warna kuning, ada kalanya bendera Nabi warna hijau. Tapi kesemuanya adalah bendera baginda Nabi besar Muhammad. Tapi yang menarik, saudara, di bagian keduanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, maktubun ala rayatihi la ilaha illallah Muhammadur. Ternyata apa yang tertulis di bendera Nabi, saudara, yang tertulis di bendera Nabi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira sampai di sini orang Sukabumi jelas atau tidak? Orang kompak jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu Sukabumi jawab yang kompak, berarti bendera tauhid, bendera ormas atau bendera Nabi? Yang kompak, bendera ormas atau bendera Nabi? Berarti bendera tauhid, bendera umat Islam atau bendera ormas? Bendera umat Islam atau bendera HTI? Bendera ormas Islam atau bendera umat Islam atau bendera organisasi? Saudara, kalau kau bermasalah dengan HTI, kau hanya bermasalah dengan HTI, saudara. Tapi saudara, andai kata yang kau ganggu kalimat tauhid, demi Allah, kau bukan bermasalah dengan HTI, tapi kau bermasalah dengan umat Islam di seluruh dunia, saudara. Jangan main-main dengan umat Islam. Lagi pula, saudara, kita tuh kalau mau ngeritik mesti pinter, betul? Kalau ngaku bela agama, bela negara, ngaku bela NKRI, mesti tahu aturan main di NKRI, betul? Saya tantang, saudara. Saya tantang banser-banser, saudara. Saya tantang mereka. Silahkan tunjukkan kepada saya satu butir undang-undang saja. Tunjukkan kepada saya undang-undang mana yang melarang bendera tauhid, saudara. Tidak ada undang-undang yang melarang tauhid, saudara. Betul? Ini ngaku bela NKRI, bela Pancasila. Itu bendera HTI, bendera terlarang. Iya, ada kebon. Lagi pula nggak sampai di situ, saudara. Mari kita sama-sama lihat Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Kemendagri sejak Juli 2017 ini dibuat dalam website resmi Kemendagri, saudara. Sejak Juli 2017, salah satu dirjen yang ada di Kemendagri, ini yang saya ungkapkan kepada Anda sekarang. Kemarin saya sampaikan kepada Bapak Wiranto, Menko Polhukam, saudara. Kemarin kita ratusan ribu umat Islam demo di Jakarta membela tauhid. Sebetulnya mau ketemu presiden, saudara, tapi presidennya lagi keluar istana, saudara. Dulu ngakunya kangen di demo. Giliran umat Islam demo selalu kabur, saudara. Saya mau tanya, berarti presiden dusta atau tidak? Kurang kompak, dusta atau tidak? Bohong atau tidak? Bohong atau tidak? Saudara, karena presidennya keluar, akhirnya kami ditemukan dengan Menko Polhukam Bapak Wiranto.
juga ditemukan dengan Wakapolri. Kalau nggak salah Wakapolrinya Bapak Ari Dono, Bapak Dono siapa gitu saudara? Saya lupa namanya. Kemarin ada tertulis di situ. Walhasil, ini argumen yang saya sampaikan kepada Anda. Saya jelaskan kepada mereka pada saat itu saudara. Kemendagri semenjak Juli 2017 sudah menyatakan dalam websitenya, website resminya, kalau nggak percaya silahkan Anda buka, bahwasanya kata Kemendagri yang tidak boleh itu bendera HTI. Kalau bendera tauhid tidak apa-apa. Apa bendera HTI dan bendera tauhid perbedaannya? Kalau bendera HTI ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi kalau bendera tauhid tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia. Saya mau tanya orang Sukabumi semuanya, kemarin yang dibakar ada tulisan HTI atau tidak? Orang Kompak ada tulisan HTI atau tidak? Ada tulisan HTI atau tidak? Saudara, ini orang-orang yang ngotot itu bendera HTI saudara, ini kebanyakan makan pecin saudara. Gara-gara makan mecin kebanyakan, akhirnya matanya jadi rusak saudara. Akhirnya matanya rusak. Kalimat la ilaha illallah dibacanya Hizbut Tahrir Indonesia saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Jelas saudara. Kemendagri mengatakan kalau tidak ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia tidak pernah dilarang di negeri ini saudara. Lagi pula andai kata sewaktu-waktu Anda menemukan bendera HTI, ada tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, kemudian di tengah-tengahnya ada bendera tauhid saudara. Andai kata demikian, kalau kau memang bermasalah dengan HTI, silahkan kau bermasalah dengan HTI, tapi jangan coba-coba ganggu kalimat tauhidnya. Betul? Kalau kau nggak suka HTI, silahkan kau gunting tulisan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi jangan coba-coba kau hinakan kalimat tauhidnya saudara. Silahkan. Kalau bermasalah, kami nggak pernah melarang Anda bermasalah dengan satu ormas manapun saudara. Tapi jangan lupa, HTI juga umat Islam, mereka saudara kita. Kalau kau bermasalah dengan mereka, perlakukan mereka dengan adil, perlakukan mereka dengan santun, perlakukan mereka dengan sopan. Ini kagak saudara. Sama kafir bisa berdekatan, bisa jaga gereja saudara. Tapi kalau sama saudaranya sendiri, musuhan sedemikian rupa saudara. Betul. Betul. Silahkan kau bermasalah dengan HTI, kami tidak pernah larang. Silahkan kau dakwahkan mereka dengan baik, tapi jangan coba-coba kau hina kalimat tauhidnya. Betul. Saya kasih contoh yang gampang Pak Bu. Saya kasih contoh yang mudah, yang sederhana. Andai kata ada partai pakai lambang Ka'bah. Saya mau tanya orang Sukabumi, Ka'bah milik partai atau milik umat Islam? Orang Kompak milik partai atau milik umat Islam? Ka'bah itu kiblat umat Islam, betul? Ka'bah simbol umat Islam, betul? Saya mau tanya, apa boleh Ka'bah dihinakan? Apa boleh Ka'bah dinistakan? Nggak boleh saudara. Andai kata ada partai pakai lambang Ka'bah, kemudian partai tersebut mengambil kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Salah satu contohnya, ada partai berlambang Ka'bah, tahu-tahu dukung pemimpin kafir. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Saya mau tanya, milih pemimpin kafir haram atau halal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia dukung pemimpin kafir saudara. Dia libas itu Al-Quran, dia libas itu As-Sunnah, dia tidak indahkan syariat Islam. Akhirnya umat Islam marah, umat Islam murka saudara. Saya mau tanya, kalau umat Islam marah dengan partai yang berlambang Ka'bah, boleh nggak kita injak lambang Ka'bahnya? Boleh nggak kita bakar lambang Ka'bahnya? Boleh nggak kita hina lambang Ka'bahnya? Saudara, silahkan kau bermasalah dengan partai, silahkan kau kritik itu partai. Partai bisa benar bisa salah saudara, tapi jangan lupa, kalau kau bermasalah dengan partainya, jangan sekali-kali kau hinakan Ka'bahnya saudara. Kenapa? Karena partai adalah urusan partai, tapi Ka'bah urusan semua umat Islam saudara. Betul. Begitu juga kalimat tauhid saudara, begitu juga kalimat tauhid. Jangan kau pikir kalimat tauhid adalah urusan ormas saudara. Kalimat tauhid adalah milik seluruh umat Islam, ibadallah. Kalian pikir dengan kalian bakar itu bendera tauhid,
kami jadi takut, kami jadi bungkam, kami jadi diam. Saudara, demi Allah, umat Islam seperti kahlu, semakin dibakar, semakin menyala, semakin wangi. Saudara, semakin mereka larang bendera tauhid, satu bendera tauhid dibakar, sejuta bendera tauhid kami kibarkan. Saudara, takbir, takbir, takbir. Makanya saya tanya semua masyarakat Sukabumi yang ada, siap bela kalimat tauhid? Orang kompak, siap bela kalimat tauhid? Siap perjuangkan kalimat tauhid? Siap berjihad untuk kalimat tauhid? Saya mau tanya, kira-kira kalau ada yang bakar bendera tauhid, diamkan atau tolak? Diamkan atau habisi? Diamkan atau seret ke penjara? Seret ke penjara. Kalau kita dihalang-halangi bagaimana? Kalau kita dihalang-halangi bagaimana? Maju terus. Nanti di penjara, nanti ditangkap, nanti digantung, nanti diputusin pacar. Maju terus, pantang mundur. Semua Sukabumi angkat tangannya, semua takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Makanya kita minta yang pertama, saudara. Kemarin di demo kita sampaikan ini kepada Bapak Wiranto dan Wakapolri supaya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, kami meminta saudara supaya pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwasanya bendera tauhid adalah bendera yang wajib dihormati dan bendera tauhid tidak boleh dilarang di Republik Indonesia. Betul, betul. Karena kalau masih dibiarkan adanya pembakaran dan mereka yang membakar merasa benar, saudara, sampai kapanpun masalah ini gak akan pernah selesai. Betul? Makanya kalau mau pemerintah ini masalah selesai, kita aman, damai, tentram, tidak lagi ribut masalah ini, saudara. Kita minta Republik Indonesia untuk umumkan secara resmi bahwa bendera tauhid bukan bendera ormas, tapi bendera tauhid adalah bendera umat Islam, saudara. Siapapun yang menghina bendera tauhid, merendahkan bendera tauhid, apalagi membakar bendera tauhid, bukan berhadapan dengan ormas, tapi berhadapan dengan umat Islam di seluruh dunia, saudara. Itu yang pertama yang kita minta. Kemudian yang kedua yang kita minta, supaya pelakunya, pembakarnya segera diproses hukum, ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Setuju? Bakar, lu tega lo, bakar. Jangan, saudara, jangan dibakar, kesian, masukin dulu ke penjara biar merasakan sakitnya dalam penjara. Setuju? Kalau dibakar langsung mati, nggak bagus, saudara. Dan di dalam Islam nggak ada hukuman bakar. Alhamdulillah, biar pengadilan yang memutuskan. Kita minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menegakkan hukum, saudara. Penghina bendera tauhid, pembakar bendera tauhid wajib ditangkap dan diproses hukum serta dihukum seberat-beratnya. Setuju? Bukan hanya pembakarnya, saudara, karena pembakarnya ini cuma orang bawahan, saudara. Dia cuma dapat perintah, dia cuma dapat doktrin. Yang kita minta bukan cuma yang membakar, saudara, tapi siapapun aktor intelektualnya yang menanamkan kebencian kepada bendera tauhid, yang mengarahkan umat supaya benci kepada bendera tauhid, maka orang tersebut adalah musuh umat Islam, wajib ditangkap, dijebloskan ke penjara, saudara. Setuju? Makanya hati-hati kepolisian. Kita minta juga kepada PBNU dan Ansor untuk minta maaf dan menyatakan bahwasanya pembakaran bendera tauhid adalah sesuatu yang salah, saudara. Maka karena itu, andai kala PBNU nggak mau minta maaf, Ansor juga tidak mau minta maaf, saudara, dan polisi tidak mau menangkap, saudara, maka jangan salahkan kalau jutaan umat Islam akan kembali turun ke Jakarta. Kami akan putihkan Jakarta dan kami akan seret pelakunya ke penjara, saudara. Umat Islam, saya mau tanya, kalau ada aksi bela tauhid berikutnya, siap kita turun di Jakarta? Orang Kompak, siap kita turun di Jakarta? Orang Keras, siap kita turun di Jakarta? Siap sama-sama bela tauhid, siap perjuangkan kalimat tauhid, siap berjihad untuk kalimat tauhid. Takbir. Sallu ala Nabi.
Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini udah mau jam 2 ini. Masih semangat? Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqamah semuanya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir saudara, sepanjang perjalanan dan sampai di sini pun tadi ada beberapa tokoh yang menanyakan kepada saya tentang satu kejadian yang sempat rame, sempat heboh, yaitu pencekalan saya dan Habib Bahar ketika berdakwah di Manado, saudara. Saya mau tanya orang Sukabumi, waktu saya dan Habib Bahar dilarang masuk Manado, dengar atau tidak? Dengar atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Makanya pada kesempatan ini, tapi waktu udah malam, saya mau cerita, kira-kira masih mau dengar apa kagak? Yakin? Betul. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, saya ringkas saja ceritanya, tidak panjang lebar saudara. Itu kejadiannya waktu itu pada tanggal 15 Oktober, hari Senin 15 Oktober 2018. Sebelum saya dan Habib Bahar berangkat ke Manado, waktu masih di Jakarta, itu pagi hari kami sudah dapat kabar saudara, bahwasanya di Manado sudah rame. Kami akan ditolak di Manado, kami tidak boleh keluar dari bandara untuk berdakwah saudara. Itu pagi sudah rame. Habib Bahar mengatakan kepada saya, Habib Hanif, ini bagaimana penolakan sudah rame? Kita katakan bismillah Habib, tawakal Allah, kita lanjut Habib. Akhirnya saudara, waktu itu saya agak sedikit berat hati. Kenapa saya berat hati? Bukan karena ada penolakan, bukan karena ada ancaman, karena pada saat itu ayahanda saya almarhum wal maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Umar Al-Abbas sedang dirawat di rumah sakit di ruang HCU saudara. Waktu itu ruang HCU ini hampir sama seperti ICU. Orang-orang yang dirawat di HCU ini sudah parah saudara. Beliau sedang dirawat, semuanya pakai alat. Pernapasan beliau pakai alat, bahkan di tubuh beliau sampai ada 5 alat bantuan kesehatan saudara. Masya Allah, saya berat mau meninggalkan ayah saya. Keadaannya sedang sakit berat seperti itu. Saya nggak tega hati untuk berangkat ke Manado meninggalkan beliau. Akhirnya saya musyawarahkan kepada ayah saya, Abah, ini di Manado umat sudah menunggu, ribuan umat Abah. Tapi Hanif berat untuk berangkat melihat keadaan Abah seperti ini, sedang sakit berat. Hanif takut terjadi apa-apa dengan Abah. Sedangkan jarak Manado dan Jakarta cukup jauh. Bagaimana Abah? Akhirnya apa Anda tahu saudara? Apa jawab Anda, ayah Anda saya? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan kritis saudara, dalam keadaan semua tubuhnya dengan alat bantuan, beliau tidak pikirkan dirinya saudara. Apa beliau katakan? Hanif jangan pikirkan Abah, jangan pikirkan Abah. Abah insya Allah baik-baik saja, tidak apa-apa. Hanif berangkat ke Manado, sampaikan dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Akhirnya karena mendapat restu ayah saya, akhirnya saya cium tangan beliau, saya minta doa dan saya cium kening beliau. Saya berjalan saudara. Sebelum saya jalan ke bandara, saya mampir dulu ke rumah orang mertua di Petamburan untuk ambil koper, ambil baju persiapan berangkat ke Manado. Karena kabarnya di Manado sudah rame, ini pasukan teroris preman kafir sudah menghadang di bandara dengan senjata, dengan tombak, dengan pedang saudara. Sudah ramai kabarnya. Akhirnya saya kabarkan ke istri saya wasiat ke istri saya tercinta Syarifah Zulfa bintul Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab saudara. Saya katakan kepada istri saya, Syarifah, ini di sana sudah ramai, saya akan ditolak. Saya wasiat, andai kata saya syahid di jalan Allah, andai kata umur saya tidak panjang, tolong diikhlaskan. Waktu itu istri saya sedang menggendong anak kami Abu Bakar bin Muhammad Hanif Al-Attas. Doakan mudah-mudahan jadi alim mujahid. Amin ya rabbal. Anak saya umurnya baru 1,5 tahun. Di situ saya pegang kepala anak saya. Anak saya nggak tahu apa-apa, dia liatin aja muka saya. Saya bilang sama istri saya, Syarifah, dan satu lagi wasiat saya yang paling penting. Andai kata saya meninggal dunia, saya syahid di Manado nanti, tolong besarkan anak kita. Didik dia di umur 6 tahun, masukkan ke pesantren tahfidzul Quran. Kalau sudah selesai tahfidz Quran, masukkan pesantren salaf supaya menjadi seorang ulama yang mujahid. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya di situ saya jalan, saya keluar rumah. Istri saya cerita waktu saya pulang. Itu begitu saya keluar rumah, kata istri saya nangis nggak berhenti. Bayangkan suaminya yang sedang menjemput kematian saudara. Sampai-sampai istri saya cerita, Bu,
waktu saya keluar, istri saya itu masak sayur. Begitu sayurnya jadi, itu sayur nggak ada rasanya gara-gara masaknya sambil nangis, Bu. Masya Allah. Akhirnya kami berangkat ke bandara. Di bandara seharusnya saya satu pesawat dengan Habib Bahar. Cuma waktu itu Habib Bahar terjebak macet. Akhirnya saya berangkat duluan bersama murid saya Ridwan, yang biasa anterin saya kemana-mana, saudara. Akhirnya kami terbang. Perjalanan ke Manado ini cukup jauh, Pak, Bu. Dari Jakarta ke Manado penerbangan 3,5 jam. Hampir setengah perjalanan ke Jeddah, saudara. Jeddah itu kalau langsung dari Jakarta 8 jam ke Saudi Arabia. Ini Jakarta Manado 3,5 jam. Hampir perjalanan ke Jeddah, karena Manado adanya di Sulawesi Utara, saudara. Akhirnya kami terbang. Begitu sampai di Manado, di pintu pesawat saya nggak dikasih keluar. Saya ditahan sama petugas. Habib Hanif, iya betul. Habib Hanif tolong jangan turun ke bawah. Ini di bawah sudah ada ratusan massa yang menolak Habib Hanif lengkap dengan senjatanya. Kalau Habib Hanif keluar, bisa terjadi kerusuhan. Akhirnya dia ajak saya ke satu ruangan. Ternyata di ruangan tersebut ada asisten 1 Gubernur Sulawesi Utara, kemudian ada Kasbangpol Pemprov Sulawesi Utara, ada juga Kasat Intel Polda Sulawesi Utara, dan ada Danlanut Komandan Angkatan Udara Sulawesi Utara, saudara. Akhirnya di situ kita duduk. Ini asisten 1 gubernur. Dia katakan kepada saya, Habib, tadi kita sudah kumpul dengan pimpinan-pimpinan ormas yang menolak Habib di bawah. Mereka sepakat agar Habib pulang. Makanya kami mohon demi keamanan kota Manado agar Habib Hanif dan Habib Bahar dengan hormat berkenan kembali ke Jakarta, saudara. Setelah dia minta pulang, akhirnya saya katakan, setelah dia paparkan, saya katakan, yang pertama, saya ini datang untuk dakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam. Dakwah ini dilindungi undang-undang, apalagi acaranya di masjid. Sudah dapat izin Polres, saudara, izinnya lengkap, acaranya dilindungi undang-undang. Kita punya kebebasan menyampaikan agama, tidak boleh di Indonesia dilarang-larang, saudara. Tapi kenapa aparat tidak bisa mengawal kami untuk berdakwah? Kenapa aparat kalah dengan preman-preman yang ada, saudara? Apakah aparat mentalnya lebih kecil dari preman, saudara? Kenapa? Ada apa? Seharusnya aparat bisa menjadi pengawal berjalannya undang-undang, betul? Betul? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, saya sampaikan kepada mereka, ini mereka yang mendemo kami, yang menolak kami ke bandara, pada hakikatnya mereka ini pemecah belah NKRI, saudara. Betul? Betul? Kenapa kami katakan demikian? Karena kami tegaskan, kami umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, kami nggak pernah usil terhadap minoritas. Betul? Setiap ada tokoh-tokoh agama, saudara, dari agama manapun, non-Islam, selain Islam, manakala mereka datang ke wilayah mayoritas muslim untuk mensiarkan agamanya, selama di tempat yang tidak melanggar undang-undang, bukan misionaris, maka kami tidak pernah melarang, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, orang Sukabumi ada pendeta mau siar di gereja, kira-kira pernah dilarang atau tidak? Pernah kita larang atau tidak? Pernah kita halang-halangi atau tidak? Pernah kita cegat atau tidak? Saudara, nggak pernah. Kita umat Islam sangat toleransi. Kita umat Islam sangat mengerti arti kebinekaan. Kita tidak pernah ganggu-ganggu, saudara. Tapi kenapa giliran di Manado yang Islamnya cuma 40%, non muslimnya 60%, saya beserta Habib Bahar dilarang untuk masuk ke Manado, saudara? Jangan, nggak boleh. Ini merusak NKRI, ini memecah belah bangsa, ini mementik perpecahan, saudara. Kenapa demikian? Karena sekarang saya sebagai muslim ditolak di Manado, di wilayah mayoritas non muslim, saudara. Maka tidak menutup kemungkinan manakala umat Islam di mana-mana marah, umat Islam di mana-mana sakit hati, umat Islam di mana-mana keram, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta-pendeta mau datang ke wilayah mayoritas muslim dihadang oleh umat Islam. Betul? Ini sebenarnya nggak pernah terjadi, tapi karena mereka yang mulai duluan, akhirnya ini bisa terjadi, saudara. Ini yang memecah belah NKRI. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan, ini tanda tanya besar yang ketiga. Besar. Gede tanda tanyanya.
bandara ini objek vital, bukan alat vital, bukan. Objek vital. Artinya objek vital apa? Ada segudang aturan berkaitan dengan objek vital. Salah satunya di bandara tidak boleh ada demonstrasi, saudara. Nggak boleh di bandara, nggak boleh ada demonstrasi. Bandara, terminal, rumah sakit nggak boleh ada demonstrasi. Kenapa? Karena bisa mengganggu stabilitas keamanan, saudara. Betul? Betul, saudara. Tapi aneh bin ajaibnya, bahkan aturannya, saudara. Kalau mau ikut aturan, ikut undang-undang, barang siapa yang melakukan demonstrasi di bandara, maka polisi sudah berhak menembak orang tersebut, saudara. Sudah berhak ditembak. Itu aturan undang-undang. Apalagi kalau sampai bawa senjata, apalagi kalau sampai bawa pedang, apalagi kalau sampai bawa tombak. Ini anehnya, saudara. Tanda tanya besar. Itu mereka dari siang datang ke bandara dengan senjata, dengan ancaman pembunuhan. Tidak ada satupun yang dilarang, tidak ada satupun yang dibawakan. Kemana polisinya, saudara? Kemana aparatnya? Kok bisa didiamkan? Kok bisa aman? Apa jangan-jangan apa jangan-jangan aparat terlibat, saudara? Wajar nggak kalau umat Islam suzon seperti itu? Wajar atau tidak? Wajar, saudara. Karena didiamkan, dibiarkan, saudara. Kalau memang aparat tidak terlibat, kalau aparat pegang undang-undang, seharusnya aparat bisa menyetop, saudara. Betul. Itu yang saya sampaikan inti-intinya. Makanya, saudara, akhirnya di situ saya katakan, Habib Bahar sebentar lagi pengen sampai. Pada saat itu saya katakan kepada mereka, ini saya tidak bisa memutuskan, karena posisi saya hanya diundang oleh Habib Bahar. Habib Bahar ini itu acara haul abah beliau. Beliau asli Manado, bapaknya Manado, ibu beliau Manado, kakek beliau orang Manado. Beliau ingin pulang ke rumahnya sendiri, saudara. Dan yang menjadi tanda tanya besar lagi, selama ini sudah 7 kali beliau adakan haul ayahanda di Manado. Tidak pernah dihadang-hadang, tidak pernah dilarang-larang, saudara. Tapi kenapa sekarang beliau dilarang untuk masuk, padahal ingin pulang ke rumah sendiri? Apa jangan-jangan udah deket 2019, saudara? Betul. Apa jangan-jangan ada yang takut kalah, saudara? Betul. Panik, ada yang panik. Panik. Suaranya. Ada yang panik. Lagi panik. Ada yang panik. Takbir. Sallu ala Nabi. Akhirnya singkat cerita, saya katakan kepada mereka, saya tidak bisa memutuskan. Kita tunggu Habib Bahar mendarat, nanti kita musyawarahkan bersama-sama, saudara. Akhirnya Habib Bahar mendarat, diskusi tersebut dilanjutkan. Singkat cerita, pada akhirnya mereka tetap ngotot. Sampai-sampai gubernur telepon, saudara. Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara telepon, ngotot minta kami pulang ke Jakarta. Itu sampai-sampai pesawat, saudara, sudah penuh, cuma nunggu kami 1,5 jam tidak terbang itu pesawat, saudara. Ditunggu, saudara, ngotot. Akhirnya karena mereka ngotot, saudara, dan kita tetap bertekad tidak mau pulang, apa Habib Bahar katakan kepada mereka, saudara? Dengan tegas beliau adakan, di hadapan saya cuma ada 2 pilihan, saudara. Pilihan pertama, saya hadir haul abah saya, atau pilihan kedua, saya mati bersifat darah di tengah jalan, saudara. Akhirnya Habib Bahar setelah mengatakan demikian, beliau mengatakan kepada saya, Habib Hanif ini tamu. Bagi kami yang penting keselamatan Habib Hanif, karena aib bagi kami kalau sampai Habib Hanif kenapa-napa. Akhirnya beliau katakan, Habib, kalau Habib Hanif mau pulang ke Jakarta, silahkan antum pulang, biar saya tetap di sini, saudara. Begitu Habib Bahar mengatakan demikian, apa saya katakan kepada beliau, saudara? Habib Bahar, kita datang bersama, kita pulang bersama, kita dakwah bersama, kita dicekal bersama. Andai kata kita pulang dalam keadaan hidup bersama-sama, maka saya tidak rela. Kalau harus mati, kita mati bersama-sama, saudara.
Akhirnya saudara, pada saat itu dari Pemprov Sulawesi Utara sudah lepas tangan, sudah masa bodoh. Kemudian dari kepolisian juga sudah lepas tangan, saudara. Tinggal yang ada waktu itu dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, saudara. Akhirnya dari TNI datang kepada saya dan Habib Bahar. Apa mereka katakan? Komandan Angkatan Udara beserta wakilnya, juga Komandan Kepala Bagian Intel Angkatan Darat datang kepada kami. Habib Hanif, Habib Bahar, Habib tidak perlu khawatir, kami TNI bersama Habib, saudara. Hidup TNI, hidup TNI, hidup Angkatan Darat, hidup Angkatan Udara, merdeka, merdeka, takbir, takbir, sallu ala nabi. Akhirnya saudara, mereka memohon kepada saya dan Habib Bahar. Habib Hanif dan Habib Bahar, saya mohon jangan turun lewat pintu utama. Karena kalau Habib Hanif dan Habib Bahar turun lewat pintu utama, pertumpahan darah tidak akan bisa dihindarkan. Karena di bawah di depan pintu utama, saudara, oh itu luar biasa. Di sebelah kanan dari kubu orang-orang kafir, di sebelah kiri umat Islam ratusan sudah menunggu di bandara, bahkan ribuan untuk menjemput kami, saudara. Luar biasa. Keadaannya mencekam sekali pada saat itu. Di sebelah kanan orang-orang kafir dengan senjatanya, dengan tombaknya, dengan panahnya, saudara, dengan pedangnya, mereka selalu bakuku, saudara. Bakuku itu kalau orang Manado berarti tanda mau perang. Bakuku itu seperti suara serigala. Oh, oh, oh. Itu berarti kalau di sana tandanya mau perang. Di sebelah kanan orang kafir bakuku, di sebelah kiri umat Islam menyambut dengan takbir, saudara. Mereka bakuku, disambut lagi dengan takbir. Mereka bakuku, disambut lagi dengan takbir, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya polisi, TNI, saudara, maaf, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Darat, mereka mengajak saya dan Habib Bahar keluar lewat pintu belakang. Kami keluar lewat markas Angkatan Udara. Kami diantar sampai ke tempat tabligh akbar dalam keadaan selamat, saudara. Hidup TNI, hidup TNI, takbir, takbir, sallu ala nabi. Akhirnya saudara, singkat cerita, acara berjalan. Habib Bahar waktu itu tidak ceramah, beliau sahibul bait, beliau cuma sambutan. Cuman sambutannya gigi 8, saudara. Beliau cuma sambutan, saya ceramah. Di situ saya ceramah karena mereka alasan menolak kami FPI, karena kata mereka waktu di bandara, kita nggak mau FPI nginjak Manado. Habib ini saya ditunjuk, Habib ini dari FPI. Kita nggak mau FPI masuk Manado. FPI ini intoleran, FPI ini anti NKRI, FPI ini radikal, FPI ini anarkis. Kami tidak mau FPI masuk ke Manado. Saudara, akhirnya ketika saya ceramah, saya jelaskan bagaimana indahnya toleransi dalam Islam, saudara. Itu saudara, kami katakan, jangan ajarkan kami toleransi, karena kami sudah belajar toleransi dari baginda Nabi besar Muhammad. Salah satu bentuk toleransinya Front Pembela Islam, saudara. Apa? Salah satunya yang paling jelas yang nampak di depan mata, itu markas besar FPI yang ada di Petamburan, yang mana di situ ada rumah Imam besar Habib Rizik Muhammad, Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan untuk beliau. Amin ya rabbal. Markas besar FPI, Pak Bu, itu di sekitarnya kurang lebih ada 4 gereja, saudara. Ada 4 gereja, tapi gerejanya resmi, nggak melanggar undang-undang, nggak pernah ganggu umat Islam. Saudara, silahkan Anda tanya gereja-gereja tersebut. Semenjak gereja tersebut berdiri sampai sekarang, tidak pernah satupun gereja kami ganggu, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, karena kami tahu bagaimana toleransi. Kami tahu bagaimana Nabi Muhammad melarang kami untuk berbuat buruk kepada orang-orang muslim selama mereka tidak memerangi kami. Alhamdulillah, saudara. Bahkan saya tanamkan di situ, saya katakan, kalau urusan toleransi, ketika kami turun di Aceh, turun di Lombok, turun di Palu, turun di Donggala, turun di Mamuju, turun di tempat-tempat lainnya, tempat bencana, dalam menolong korban bencana, kami tidak pernah bedakan agamanya, saudara. Mau muslim, mau non-muslim, mau Nasoro, mau Hindu, mau Buddha, selama dia korban, maka kami tolong. Kami tidak pernah pandang apa agamanya, saudara. Bahkan waktu di Palu ada cerita menarik. Di Palu ini waktu kejadian tsunami, mudah-mudahan daerah kita dijaga oleh Allah. Indonesia dijaga dari balak, dari musibah. Amin ya rabbal. Di Palu ini, Pak Bu, ketika tsunami, waktu itu lampu satu mati, satu Palu mati, saudara.
kemudian listrik mati, sinyal nggak ada. Palu pada malam hari itu gelap gulita luar biasa, dan bangkai-bangkai berceceran di mana-mana, saudara. Lebih dari 2000 korban meninggal dunia. Bahkan sampai sekarang masih ada ratusan mayat-mayat yang tertimbun bangunan yang tidak bisa dievakuasi sampai saat ini, saudara. Itu yang terjadi di Palu. Bau bangkai sudah di mana-mana. Akhirnya pada malam tersebut ada satu orang, ini orang Nasrani, agamanya bukan agama Islam. Di rumahnya terpampang salib, saudara. Waktu itu dia dalam keadaan ketakutan di rumahnya. Dia dalam keadaan kelaparan. Dia pikir itu malam akan mati karena tidak ada yang menolongnya, saudara. Di sekitarnya sudah hancur, tapi dia masih ada di situ. Namun salib masih ada terpampang di rumahnya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tengah keputusasaan, orang tersebut melihat secercah cahaya dari kejauhan. Ada yang bawa senter, saudara. Timbul harapan. Begitu timbul harapan, dia lihat ini orang semakin dekat, semakin dekat. Ternyata pakai baju warna putih, saudara. Begitu semakin mendekat, semakin dekat, saudara. Apa yang terjadi? Ini orang non-muslim. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika dia hampir putus asa, ketika semakin dekat, saudara, ternyata orang berbaju putih tersebut, di bajunya tertulis Front Pembela Islam, saudara. Takbir, takbir. Ya Allah, ini orang non-muslim kaget. Saya sama ini tahunya dari media. FPI radikal, FPI anarkis. Selama ini saya benci FPI, saya tidak suka FPI. Tapi pada malam hari ini saya hampir mati. Tidak ada yang selamatkan saya. Yang selamatkan saya dari FPI, saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan FPI, khususnya FPI Sukabumi, di miladnya makin istiqamah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Akhirnya singkat cerita, setelah ceramah saya selesai, setelah Habib Bahar sambutannya selesai, itu umat gak bubar pulang. Umat ribuan, mereka tetap nunggu di tempat untuk menjaga-jaga, saudara. Karena kenapa? Karena mereka yang nolak saya dan Habib Bahar di bandara, ketika tahu saya dan Habib Bahar sudah sampai ke lokasi, mereka sakit hati, mereka kepanasan, saudara. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Itu preman-preman teroris, radikal kafir, saudara. Mereka datang ke tempat lokasi tabligh akbar. Mereka ingin menyerang kami. Mereka ingin cari saya dan Habib Bahar, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu mereka mau nyerang, itu seluruh pasukan muslim, saudara, seluruh warga muslim yang ada, mereka ribuan jumlahnya keluar. Jangankan yang laki-laki, yang perempuan pun pada malam itu bawa pedang, saudara. Yang perempuan bawa pedang, sudah tidak takut, syahid di depan mata. Mereka berusaha menyerang sampai 3 kali, saudara. Akan tetapi setiap mereka menyerang, setiap mereka orang-orang kafir ingin maju, ribuan umat Islam keluar dengan senjatanya, dengan takbirnya. Orang-orang kafir kabur, kotak kacir, modal, saudara. Dan alhamdulillah, akhirnya sampai subuh, umat Islam tetap aman, tetap terjaga. Dan saya pimpin imam sholat subuh. Untuk sholat subuh dengan membacakan doa qunut nazilah juga. Dan setelah sholat subuh selesai, Habib Bahar memimpin pembacaan hizib di masjid kakek beliau, Masjid Al-Habib Alwi bin Semit. Akhirnya saudara, selesai sholat subuh dan selesai baca wirid. Lagi-lagi, ini penerbangan saya pagi, jam 6, jam saya pulang ke Jakarta. Lagi-lagi dari Komandan Angkatan Udara dan Angkatan Darat sudah menunggu untuk menjemput kami. Mereka antar kami lewat markas Angkatan Udara. Dan catat baik-baik, saudara, catat baik-baik. Saya dan Habib Bahar diantar oleh umat Islam dan diantar oleh Komandan Angkatan Udara sampai masuk ke pintu pesawat, saudara. Hidup TNI! Hidup TNI! Hidup TNI! Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya saudara, kami terbang, jam 6 terbang dari Manado. Akhirnya kemudian, karena waktu itu kenapa pulangnya dikawal lagi? Karena mereka yang semalam menghadang kami, mereka masih nggak terima. Mereka pengen saya dan Habib Bahar harus mati di Manado, nggak boleh keluar ke Jakarta, saudara. Mereka hadang supaya kami tidak bisa masuk ke bandara, saudara. Akhirnya kita terbang, alhamdulillah, sampai di Jakarta jam 8. Begitu sampai di Jakarta jam 8, saya Habib Bahar naik mobil, satu mobil.
kami langsung menuju ke rumah sakit ke Petamburan. Di pintu tol Seripi saya dapat telepon dari petugas rumah sakit, "Bapak, tolong segera ke rumah sakit, ini ayahnya dalam keadaan kritis." Akhirnya saya ngebut langsung naik mobil ke rumah sakit. Begitu saya masuk, saudara, ke kamar rumah sakit, ke ruang HCU, ternyata abah saya sedang dalam keadaan kritis, saudara. Akhirnya saya talqin terus, saya talqin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah, 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 Allah. Terus saya talqin. Jam 9 beliau kritis, jam 10 lewat 15 menit beliau menghembuskan nafas terakhir. Ketika saya bacakan di telinga beliau firman Allah Ta'ala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Makanya sebelum saya lanjutkan ceramah saya minta kepada semua yang ada di sini untuk keikhlasannya. Kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk almarhum ayahanda saya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya. Dan saya minta kepada Allah, mudah-mudahan semua amal baik saya yang Allah terima. Dakwah saya keliling setiap hari, saya minta kepada Allah, mudah-mudahan dicatat dalam lembaran kebaikan ayahanda saya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil Habib Abdurrahman bin Umar Al-Attas, wa ila ruhi Syarifah Khadijah Al-Aidrus, ala anu abai lahu abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa jami'i man lahu haqqun alaina, anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah, wa anna Allah yudkhilahumul jannah birrahmatihi, wa ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Saudara, dari kejadian tadi ada beberapa hikmah. Ini terakhir, saudara. Dari kejadian tadi, ini tablik akbar udah mau subuh, tinggal sahur aja doang, saudara. Mudah-mudahan semuanya berkah, amin ya rabbal. Ini sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu yang Allah kabulkan semua doa, saudara. Mudah-mudahan semua doa kita diterima oleh Allah. Dari kejadian tadi kita bisa memetik beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, saudara, bahwasanya jangan main-main dengan umat Islam. Sebelum kejadian ini, kekuatan umat Islam di Manado nggak pernah kelihatan, saudara. Tapi semenjak kejadian ini, kelihatan bagaimana umat Islam persatuannya manakala mereka diganggu, diusik, saudara. Begitu juga di berbagai daerah. Pada malam hari itu saya dapat WA. Saking banyaknya WA yang masuk ke saya, sampai-sampai WA saya error, saudara. Itu banyak WA masuk ke saya malam hari itu. Dari berbagai daerah. Dari Aceh, dari Riau, dari Palembang, dari Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Surabaya, Madura, Samarinda, Kalimantan Barat, saudara. Mereka WA pada malam hari itu ke saya. "Habib, kami tunggu komando Habib. Habib, kami tunggu kepastian Habib. Andai kata satu lembar rambut Habib Hanif dan Habib Bahar sampai jatuh, satu tetes darah Anda sampai jatuh, maka markas-markas mereka akan kami bakar di seluruh Indonesia, saudara." Luar biasa, saudara. Umat Islam malam hari itu bersatu. Umat Islam jangan main-main. Umat Islam itu seperti per, saudara. Semakin kau tekan, akan balik semakin kuat, saudara. Umat Islam seperti lebah, selalu mengeluarkan kebaikan. Tapi jangan main-main dengan umat Islam. Kalian bijaksana, umat Islam lebih bijaksana. Kalian sopan, umat Islam lebih sopan. Kalian santun, kami lebih santun. Kalian bijak, kami lebih bijak. Tapi saudara, kalau kau coba-coba ganggu Islam, coba-coba ganggu agama, coba-coba ganggu ulama, demi Allah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Kami tidak akan pernah mundur di dalam membela agama Allah, saudara. Takbir, takbir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi tanda tanya besar, ini fakta. Ini fakta, saudara. Setelah terjadi beberapa penolakan di beberapa daerah, nanti akan saya paparkan satu persatu. Ternyata
ternyata ini fakta. Setiap ada penolakan di sebuah daerah, atau hampir setiap ada penolakan di satu daerah, yang mana sampai masuk ke bandara penolakan tersebut, ternyata saudara, gubernur di daerah setempat adalah PDIP, saudara. Fakta, saudara, fakta. Mari kita paparkan sama-sama. Beberapa saat yang lalu, Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang tadi baru saja menyampaikan tausiahnya, beliau pernah ditolak ketika mau turun di Pontianak, Kalimantan Barat. Menolaknya sampai masuk ke bandara, dan lagi-lagi ternyata gubernurnya dari PDIP, saudara. Tengku Zulkarnain pernah ditolak juga di Kalimantan Barat, saudara. Pernah ditolak di Kalimantan Barat. Dan pada saat itu ternyata gubernur Kalimantan Barat juga dari PDIP, saudara. Kiai Haji Ja'far Shiddiq pernah ditolak di Kalimantan Utara bersama rombongan DPP FPI, saudara. Ternyata salah satu partai pengusung gubernurnya adalah PDIP, saudara. Rombongan DPP FPI dulu pernah ditolak di Kalimantan Tengah, saudara. Di Kalimantan Tengah, saudara, itu sampai masuk ke bandara penolaknya, saudara, bawa senjata pada saat itu, saudara. Dan ternyata lagi-lagi gubernurnya adalah Teras Narang dari PDIP, saudara. Bahkan nggak sampai di situ, di Bali Ustadz Abdus Somad ditolak di Bali sampai masuk ke bandara. Lagi-lagi ternyata gubernurnya dari PDIP. Dan kemarin saya dan Habib Bahar ditolak di Manado, saudara, sampai masuk ke bandara, bawa senjata, bawa tombak, bawa pedang, saudara. Ada ancaman pembunuhan secara terbuka. Dan lagi-lagi ternyata gubernur Manado atau gubernur Sulawesi Utara adalah dari PDIP, saudara. Saya mau tanya, ini fakta atau dusta? Kurang kompak, fakta atau dusta? Fakta atau dusta? Ini digiring atau fakta? Digiring atau fakta? Fakta, saudara. Ini kenyataan. Saya tidak menuduh gubernur secara langsung, saudara. Tidak. Saya tidak menunjuk hidung gubernur. Tidak. Tapi tanda tanya besar. Kenapa? Kenapa setiap terjadi penolakan di bandara, yang sampai masuk ke bandara, yang mana masuk ke bandara butuh kekuatan besar, saudara. Tidak bisa sembarangan. Kenapa setiap itu terjadi? Laki-laki gubernurnya dari PDIP, saudara. Betul. Dan nggak sampai di situ. Yang lebih menyakitkan hati, saudara, ketika di Jakarta umat Islam sedang berjuang untuk melawan penista agama, partai nomor 1 yang mengusung penista agama adalah PDIP, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada partai yang mendukung penista agama, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Partai yang di dalamnya ada kader-kader PKI yang dengan bangga menunjukkan dirinya sebagai kader PKI. Saya mau tanya, kira-kira dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Oleh karena itu, saudara, harga mati di Sukabumi sebagai kampung santri, sebagai wilayah santri, sebagai basis kuat umat Islam di Sukabumi, PDIP tidak boleh diberi suara. PDIP harus tenggelam, harus habis, harus dikubur, saudara. Oke, saya mau tanya, Sukabumi siap tenggelamkan PDIP? Kurang kompak, siap tenggelamkan PDIP? Siap habisi PDIP? Siap kubur PDIP? Siap tenggelamkan PDIP? Siap gorok banteng? Siap gorok banteng? Siap gorok banteng? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ada gubernur, ada presiden yang diusung sama PDIP dan partai-partai pendukung penista agama lainnya, kira-kira dukung atau jangan? Kurang keras, dukung atau jangan? Kurang kenceng, dukung atau jangan? Kalau begitu 2019 ganti. Kurang keras 2019 ganti. Kurang nyantar 2019 ganti. Siapa presidennya? Kurang keras, kurang nyantar, kurang kompak. Coba tangannya.
Ini pistol nih, ini pistol. Kita pakai buat tembak banteng sampai jatuh, saudara. Siapa presidennya? Siapa presidennya? Kurang kencang, yang kencang biar sampai ke kandang banteng, bantengnya pingsan, saudara. Siapa presidennya? Siapa presidennya? Ada yang mengatakan kepada saya, Habib kenapa kok ngotot banget dukung Prabowo? Ada apa sih Habib? Oh, jangan-jangan Habib dapat uang Habib dari Prabowo ya? Oh, Habib dikasih mobil ya dari Prabowo ya? Oh, jangan-jangan Habib dijanjikan jadi menteri sama Prabowo ya? Oh, jangan-jangan Habib mau jadi pejabat ya? Saudara, saya kasih tahu saudara, saya bukan orang partai, saya nggak ada urusan dengan partai, saya bukan kader partai, bahkan dari Allah saudara, dari Allah 1 peser pun uang saya tidak pernah terima dari partai saudara. Tapi kenapa saya dukung presiden yang baru, ibadallah? Yang pertama, karena kami sudah muak kezaliman demi kezaliman, betul? Kemudian yang kedua, saudara, karena kita sama-sama tahu, belum lama ada ijtima ulama yang kedua. Dihadiri kurang lebih 1.500 ulama dari Sabang sampai Merauke. Mereka datang dengan biaya sendiri, dengan ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Saudara, di ijtima ulama tersebut, mereka merumuskan 17 poin perjanjian untuk disodorkan kepada Bapak Prabowo Subianto, saudara. Perjanjian tentang ideologi umat, tentang ekonomi umat, tentang sosial umat. Kalau Anda mau lihat detailnya perjanjian tersebut, silahkan buka di Google. 17 fakta integritas ijtima ulama 2, semuanya isinya berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kami katakan kepada Bapak Prabowo, kalau Anda tanda tangan 17 perjanjian ini, maka kami akan mendukung Anda. Begitu juga wakil Anda Sandiaga Salahuddin Uno. Tapi saudara, manakala Anda tidak mau menandatangani 17 poin ini, Anda tidak mau tunduk kepada para ulama, maka kami tidak akan mendukung Anda, saudara. Akhirnya saudara, alhamdulillah, Bapak Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno, beliau tanda tangani 17 poin perjanjian ini, hitam di atas putih. Beliau berjanji akan menjalankan itu semua. Dan yang paling penting, poin nomor ke-16, beliau berjanji manakala Allah takdirkan jadi presiden, beliau sendiri yang akan berangkat ke Saudi Arabia untuk jemput imam besar kita dibawa pulang ke Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, Sukabumi siap ikut komando ulama? Siap ikut hasil ijtima ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap 2019 ganti presiden? Siap ajak lingkungan kita untuk ganti presiden? Siap menangkan hasil ijtima ulama? Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Dan terakhir sebelum saya tutup, saudara, saya mau ajak orang Sukabumi baca pantun. Kira-kira orang Sukabumi bisa baca pantun atau tidak? Tapi saya mau jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bagaimana jawabnya? Orang kompak. Cakep. Bagaimana jawabnya? Hati-hati yang nggak jawab, jangan-jangan kecebong tuh saudara. Ayo coba sama-sama saya tes dulu. Jalan-jalan ke Cibadak. Cakep. Tapi nanti terakhir jawabnya jangan cakep. Terakhir semua angkat tangannya, keluarkan suara sekuat tenaga, kita goncangkan Sukabumi dengan takbir. Setuju? 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 Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Ada ibu-ibu pakai konde, lihat cacing di dalam sarden. Jangan mimpi 2 periode. 2019 ganti presiden. Takbir, takbir, takbir. Semuanya salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Lillah semua, suaranya mana? Angkat tangan sama-sama semuanya. Tawassalna wa bil habib. Tawassalna ya Rasulullah.
بأهل الله صلاة الله صلاة الله على ياسين إلهي سال من الآباء والإمام إلهي سال يا رسول الله ومن حمد ومن semua بأهل يا الله صلاة الله على طه صلاة الله. Sekali lagi angkat tangan semuanya semua. Tawassalna ya Rasulullah. Bi aidina dallat ailatuna adrikna ya Rasulullah. Wa min hadi Rasulillah wa kulli mujah. Semua bi ahlil ya Allah salatullah ala taha Rasulillah salatullah ala yasin. Semua sama-sama semuanya. Al-Quran kurang keras, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan, lebih kompak. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Seru diangkat tangan, semuanya angkat tangannya semua. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sekali lagi Al-Quran ya Allah. Walli alaina khiyarana bibarakatil Quran. من يرحمنا ويخاف منك واجعل القرآن شفيعا لنا في القيامة يا الله. إمام kami Allah Allah. Al-Quran Al-Quran satukan semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semua angkat tangan semuanya, semuanya. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, takbir. Sekali lagi semua tanya, semua umat Islam Sukabumi siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela NKRI, siap bela kalimat tauhid, siap ikut komando ulama, siap 2019 ganti presiden. Semua Sukabumi angkat tangannya semua. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saya mau ajak semua baca talqin dzikir, baca la ilaha illallah sebagaimana saya dapatkan dari guru-guru saya, sampai bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya dulu yang baca, baru nanti yang lain baca. Paham? Insya Allah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ayo semua sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واقض لنا ولهم الحاجات. Diniatkan hajatnya masing-masing, insyaallah dikabul oleh Allah Ta'ala. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. اقض لنا ولهم الحاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ingat pulang dari sini jangan sampai ada yang sholat subuhnya telat. Setuju? Percuma tablik akbar sampai bibir monyong kalau sholat subuhnya telat, saudara. Betul? Betul? Siap jaga sholat 5 waktu? Siap bela agama Allah? Siap bela Nabi? Siap jaga NKRI? Siap ikut komando ulama? Semua angkat tangannya terakhir Sukabumi, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.